Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La rasula wa la nabiyya ba'da. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak karunia kepada kita, yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita, nikmat iman, Islam, dan ihsan. Dan tidak lupa nikmat sehat, sehingga kita dapat melanjutkan presentasi ini dengan keadaan sehat walafiat. Salat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, Rasulullah hasanah kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa agama Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman gelap gulita menuju zaman terang benderang seperti sekarang. Oke, langsung saja. Di sini kami sebagai kelompok 7 PKMK Kewirausahaan mengangkat tema dan mengambil judul pemanfaatan limbah minyak jelantah menjadi kreasi krayon warna. Itu adalah tema ataupun judul yang kita angkat dalam PKMK ini. Beranggotakan 4 orang. Yang pertama adalah Sema Andi Prasetya dengan NIM yang tertera G00 200165 Prodi PAI 20. Dan yang kedua Afifah Isna Amalia dengan NIM yang tertera G00 200166 PAI 20. Dan Fauzia Hana Sajidah dengan NIM G00 200167 PAI 20. Dan yang terakhir Nabila Asma Darojah dengan NIM D100190033 Teknik Sipil. Itu adalah judul dan tema dan nama anggota kelompok 7 kami. Untuk pembahasan materi PKMK kami yaitu yang pertama latar belakang, yang kedua tujuan dan manfaat, yang ketiga gambaran umum rencana, yang keempat metode pelaksanaan. Yang pertama latar belakang. Minyak goreng merupakan kebutuhan dasar bagi manusia, karena itu dalam keseharian minyak berfungsi sebagai penghantar panas dan penambah cita rasa gurih. Minyak goreng dapat juga diproduksi dari berbagai bahan mentah, misalnya yaitu kelapa sawit, kopra, kedelai, biji jagung, zaitun, dan lainnya. Minyak goreng mengandung asam lemak esensial atau asam lemak tidak jenuh jamak yang akan mengalami kerusakan bila teroksidasi oleh udara dan suhu tinggi. Demikian pula beta karoten yang terkandung dalam minyak goreng tersebut akan mengalami kerusakan. Muhtadi 2009. Untuk materi yang kedua yaitu tujuan dan manfaat. Tujuannya yaitu yang pertama, mengidentifikasi proses pengolahan minyak jelantah menjadi krayon warna. Yang kedua, mengidentifikasi cara pemasaran produk. Yang manfaatnya yaitu yang pertama, bagi masyarakat produk ini dapat bermanfaat untuk mengurangi limbah masyarakat. Yang kedua, bagi anak-anak bisa untuk mewarnai dengan mudah dan rapi. Dan yang terakhir, kebutuhan masyarakat akan krayon untuk melatih kreativitas anak. Materi yang ketiga yaitu gambaran umum rencana. Yang pertama, gambaran umum lingkungan. Krayon tetap menjadi kebutuhan bagi taman kanak-kanak, sekolah dasar, maupun orang dewasa yang ingin melatih kreativitas dan kemampuan motorik halus anak dengan mewarnai. Yang kedua, potensi sumber daya. Potensi sumber daya krayon yang memanfaatkan minyak jelantah sebagai bahan utama sangat banyak dan belum maksimal dimanfaatkan. Yang ketiga, peluang pasar. Menggunakan analisis segmentation targeting untuk mengembangkan suatu produk dalam melakukan strategi pemasaran. Materi yang keempat yaitu metode pelaksanaan. Diagram tahap pelaksanaan yang pertama yaitu praproduksi dilakukan dengan isi tahap survei, tempat dahulu, tempat penjualan bahan baku dan peralatan yang berkualitas tinggi, namun dengan harga yang bersaing, dan survei pemasaran. Yang kedua yaitu pemurnian minyak jelantah yang tahapannya yaitu yang pertama dengan menumbuk kulit pisang hingga halus, kemudian direndam bersama minyak tersebut dan kemudian didiamkan selama 1,5 jam hingga kotoran akan mengendap. Kemudian pisahkan minyak dengan kotoran pada oil pot, lalu disaring kembali menggunakan kertas hingga minyak terlihat jernih kembali.
Yang ketiga, produksi krayon warna dengan tahapan. Yang pertama, panaskan solidifying agent dengan metode double boiler pada suhu 90 derajat sampai 160 derajat Celcius. Yang kedua, tuang minyak jelantah yang telah dijernihkan ke dalam adonan solidifying agent tadi, aduk perlahan pada suhu 10 derajat sampai 40 derajat Celcius. Yang ketiga, yaitu matikan kompor, diamkan selama 10 menit sampai adonan mengeras membentuk tekstur lilin. Yang keempat, yaitu campur adonan lilin itu dengan pigmen warna NP10, sorbotan monostreat, dan talcum powder pada suhu ruangan. Yang kelima, yaitu panaskan adonan krayon dengan suhu 95 derajat, aduk hingga warna tercampur rata dan adonan mengental. Yang ketujuh, tuang adonan pada cetakan yang sudah tersedia. Yang kedelapan, diamkan selama kurang lebih 1,5 jam hingga adonan krayon mengeras. Letakkan di tempat dengan suhu dingin untuk mempercepat proses pengerasan jika itu diperlukan. Tahapan yang keempat yaitu pengemasan produk krayon warna. Produk dikemas dengan kemasan yang begitu primer berupa kertas dengan desain dan tulisan yang handy, lalu dikemas dengan kotak karton yang simpel dan kokoh untuk dibawa kemana-mana. Tahapan yang terakhir yaitu publikasi dan pengemasan produk. Publikasi dilakukan dengan secara langsung melalui lisan ataupun melalui secara tulisan, yaitu dengan pamflet atau poster, Facebook, Instagram, dan lainnya. Dan sedangkan kalau dilakukan secara pemasaran melalui door to door atau secara langsung ke sekolah-sekolah maupun di toko alat tulis. Ini adalah contoh kemasan produk krayon kami. Selanjutnya adalah kesimpulan. Terlepas dari apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Afifah dan Mbak Hana terkait poin-poin tentang minyak jelantah, saya akan menjelaskan kesimpulan. Minyak jelantah merupakan minyak yang dihasilkan dari limbah rumah tangga dari sisa hasil penggorengan ataupun itu yang telah digunakan berulang kali dan berubah warna. Nah, dalam kehidupan sehari-hari tidak mungkin masyarakat menggunakan minyak hasil penggorengan yang berulang-ulang kali. Kemungkinan ada masyarakat yang memakainya tetapi jarang. Karena itu alasan untuk menghemat pengeluaran. Padahal itu minyak jelantah berbahaya untuk kesehatan. Minyak jelantah di sini ataupun minyak jelantah di sisi lain juga menjadi salah satu yang dimanfaatkan untuk pembuatan krayon warna. Di samping itu, krayon wax merupakan jenis krayon yang terbuat dari bahan pembentuk lilin yang pada dasarnya yaitu oil based dan membuat krayon dari minyak jelantah mudah dibersihkan ketika pada permukaan kulit, kain ataupun tembok, sehingga anak-anak bisa berkreasi untuk mewarnai tanpa perlu khawatir akan ada noda-noda yang ada. Nah, krayon ini mengandung minyak jelantah yang kemudian dimurnikan untuk dibuat krayon dan mengurangi jumlah limbah minyak jelantah sehingga menurunkan tingkat pencemaran lingkungan akibat pembuangan limbah minyak jelantah tersebut. Baik, itu mungkin kesimpulan dari poin-poin yang terlepas disampaikan oleh Mbak Ayu dan Mbak Hana. Untuk closingnya mungkin itu presentasi dari kelompok kami, kelompok PKMK 7. Bila ada koreksi atau bila ada masukan, mungkin nanti bisa disampaikan untuk koreksi kami juga untuk kedepannya. Bila ada salah itu datang dari saya sendiri, saya mewakili kelompok 7, dan bila ada benarnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.